Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan. Ini ada paket dari Bapak Farhan HDS dengan alamat Jalan Sulawesi nomor 11 Kauman Praya, Lombok Tengah. Beliau Bapak Farhan HDS ini mengamanahkan kepada saya untuk servis mesin speaker aktif beta 3 U15. Kerusakan mesin speaker aktif beta 3 ini adalah bagian power untuk speaker tweeternya ini ada kerusakan. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja bongkar paketnya. Ya teman-teman, semoga di video kali ini nanti bisa bermanfaat ya, dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan servis speaker aktif beta 3 U15A. Ini dengan kerusakan bagian power untuk speaker tweeternya itu rusak ya. Ya ini teman-teman, setelah tadi mesin sudah dibongkar dari bungkusan paketnya dan dicek satu persatu, ini mesinnya untuk komponennya masih utuh, normal secara fisik ya, atau secara bentuk fisiknya. Ada beberapa fuse ini sudah terpasang di atas mesinnya, dan bagian tune kontrolnya ini potensionya sudah diganti menggunakan potensio yang biasa. Dan untuk mesin crossover aktifnya ini sudah mengalami banyak jalur yang keropos ya. Untuk proses servis mesin speaker aktif beta 3 U15A dengan kerusakan, informasi dari Bapak Farhan Hadi ini adalah di bagian power untuk speaker tweeternya ini ada kerusakan. Artinya untuk speakernya tidak bunyi ya untuk speaker tweeternya. Maka yang pertama dilakukan adalah servis bagian powernya. Apakah power ini normal atau bagian penguat crossover dan tune kontrolnya. Jadi nanti satu persatu dicek apakah nanti bagian powernya yang bermasalah atau ada kerusakan, atau memang di bagian kontrolnya dari mulai crossover aktif sampai ke tune kontrolnya. Cek yang pertama adalah cek secara bentuk fisiknya, apakah ada komponen yang gosong
atau ada jalur yang putus ya. Ini secara bentuk fisiknya ini normal. Untuk lebih lanjutnya, langsung tes untuk pengukuran aktif. Jadi nanti diukur secara aktif tegangan bagian power supply-nya. Mesin Beta 3 ini adalah dua tegangan ya, atau tegangan dua tingkat. Tegangan low dan tegangan high-nya. Tegangan high-nya ini adalah dari output sekunder trafo adalah 60 CT. Dan untuk bagian tegangan low-nya ini adalah 30 CT. Dicek satu persatu, dimulai dari power supply induk. Ini ada elko 4 biji, ini dipasang secara seri. Yang pertama untuk tegangan low dari output sekunder 30 CT dan tegangan high-nya dari tegangan output sekunder 60 CT. Setelah nanti diukur secara aktif satu persatu, nanti pengukurannya adalah pengukuran PCC input adalah tegangan plus ground. Untuk tegangan low-nya plus ground dan min ground apakah sama untuk PCC inputnya, dan tegangan high-nya itu PCC inputnya antara plus ground dan min ground. Selanjutnya adalah mengukur tegangan PCC outputnya. Mengukur PCC output adalah setengah dari tegangan PCC input. Untuk power bagian speaker 15i-nya atau speaker low, ini tegangannya dua tingkat. Yang pertama adalah tegangan high-nya atau plus min ground, tegangan sekitar 84 volt dari tegangan output sekunder 60 CT. Tegangan 84 volt ini untuk mesin drivernya, dan untuk transistor speaker 15 ini adalah tegangan dari output sekunder 30 CT, yaitu sekitar 40 volt. Sedangkan untuk penguat atau power driver di speaker tweeter ini tegangannya low ya, tegangan low dari output sekunder 30 CT. Jadi untuk tegangan pengukuran PCC output dari tegangan low yang 40 volt dari output sekunder 30 CT, untuk power driver bagian speaker tweeter nanti tegangan PCCO-nya adalah dari plus ke ground adalah 40 volt, maka untuk pengukurannya adalah dari plus ke output speaker juga harus sama ya, 40 volt. Dan sebaliknya, dari min ke ground adalah 40 volt, maka pengukuran PCC outputnya adalah dari min ke output speaker juga harus sama 40 volt. Itu adalah cara pengukuran PCC output. Untuk bagian mesin driver speaker 15 atau speaker low, untuk PCC outputnya, bagian drivernya 84 dari plus ke ground, maka di outputnya juga harus sama ya, dari plus ke ground 84, dan dari plus ke output speaker juga harus 84 volt. Dan min ke ground adalah 84, maka dari min ke output speaker juga harus sama 84 volt. Untuk transistor finalnya tegangannya low sekitar 40 volt, maka untuk dari tegangan plus ke ground adalah 40 volt, maka tegangan PCC outputnya adalah dari plus ke output speaker juga sama ya, 40 volt. Walaupun tegangannya ada dua, tegangan high dan tegangan low. Setelah pengukuran PCC outputnya sudah selesai, artinya sama dari PCC input dan dari PCC outputnya, maka selanjutnya adalah mengukur tegangan bias. Mengukur tegangan bias caranya adalah dari tegangan CT atau dari pin CT atau ground ke basis transistor di driver power untuk tweeter adalah di bagian basis Type 35 dan Type 36. Ini diukur secara aktif pengukuran biasnya. Berapa tegangan untuk basisnya? Sekitar 0,4 volt dan min 0,4 volt untuk basisnya, dan plus 0,4 volt untuk basisnya transistor final.
Di bagian penguat driver speaker 15 in juga sama, untuk tegangan biasnya sekitar 0,4 volt, yaitu plus 0,4 volt dan min 0,4 volt. Kalau tegangannya ini sudah sama, maka selanjutnya adalah pengukuran DCO. Pengukuran DCO caranya adalah dari pin konektor ground atau CT ini langsung ke output speaker menggunakan tester di skala DC volt. Posisinya bisa 10 atau bisa di 20 ya. Nanti dicek untuk pengukuran DCO-nya. Apabila tegangan DCO-nya sudah normal atau istilahnya nilainya 0,01 volt, 0,50 volt itu dianggapnya normal ya, asal jangan lebih dari 1 volt atau 2 volt. Jadi yang pertama adalah pengukuran PCC input, yang kedua adalah pengukuran PCC output, dan yang ketiga adalah pengukuran bias, dan yang ketiga pengukuran DCO. Setelah pengukuran 4 ini sudah sempurna, sudah normal semua, baru dites untuk output speakernya. Dan di bagian inputnya, input high dan input low-nya nanti dites. Ini bisa menggunakan suara HP, suara dari musik HP, atau suara dari musik player yang lain, atau bisa jadi bisa menggunakan sentuhan tangan ya, dengan menggunakan kapasitor elko. Apabila inputnya ini sudah fungsi dan output speakernya juga sudah bunyi, maka selanjutnya adalah mengecek di bagian crossovernya. Crossover ini membutuhkan tegangan PCC inputnya adalah plus 15 volt dan min 15 volt. Jadi pengukurannya yang pertama pengukuran PCC inputnya, yaitu pengukuran aktif. Apakah tegangan plus 15 dan min 15 ini sudah dapat ya, sudah mendapatkan tegangannya dari rangkaian di mesin driver yang ada di penguat speaker tweeter dan speaker 15 in atau speaker low. Di sini menggunakan transistor TIP 122 dan 127. Nah, ini adalah fungsi untuk bagian power supply untuk output plus 15 dan min 15. Untuk supply PCC inputnya di tune control ini atau di crossover ini plus 15 dan min 15. Cek satu-satu karena bagian untuk power driver speaker tweeter ini input high-nya ini juga masing-masing ya untuk penguatannya. Jadi penguatan untuk crossover high-nya dan untuk crossover bagian low-nya. Untuk inputnya juga tetap sama, ada dua, untuk input high dan input low. Selanjutnya nanti dicek bagian tune controlnya yang ada potensio pengaturan volume bass treble. Sampai ketemu input yang terakhir, yaitu input yang jenis untuk jack Canon. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk pengecekannya satu persatu. Langsung aja, yang pertama adalah mengecek di bagian mesin drivernya, awal dari power supply-nya ya. Lanjut untuk pengukuran aktif. Jadi langkah untuk pengukuran aktif, sebaiknya ini jalur untuk primer, trafo power supply-nya, ini salah satu jalurnya ini dilepas ya. Jadi dipasang, ini bagian sikringnya, ini diganti menggunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt. Lampu ini berfungsi apabila nanti bagian power supply atau bagian mesin drivernya ini masih ada kerusakan, maka lampu fog lampnya akan menyala terang. Jadi caranya adalah salah satu jalur setrum PLN input AC 220, ini salah satunya dilepas. Salah satunya dilepas dan dipasang lampu. Dipasang lampu. Nah, ini caranya teman-teman ya, untuk salah satu jalur bagian input setrum 220 voltnya, ini salah satunya dilepas dan dipasang menggunakan lampu fog lamp. Setelah bagian jalur inputnya sudah dipasang lampu,
tes untuk power supply-nya. Kita lihat, perhatikan untuk lampu fog lamp-nya apakah menyala terang atau terang dan terus redup ya. Apabila ini lampu terang berarti di bagian power supply atau di bagian mesin drivernya masih ada kerusakan. Tetapi kalau lampu fog lamp itu menyala terang dan redup, maka untuk indikasi bagian power supply ini sudah normal ya, atau di bagian mesin drivernya. Langsung aja tes untuk power supply-nya. Perhatikan untuk lampu fog lamp-nya. Lampu fog lamp-nya nyala terang dan redup. Selanjutnya cek tes pengukuran aktif tegangan DC. Posisinya di skala DC volt. Bisa di 200 atau di 20. Karena ini tegangannya CT 30 volt dan CT 60, maka gunakan DC volt di posisi 200. Ya teman-teman, berikut adalah cara pengukuran secara aktif. Jadi sebelum untuk mengukur secara aktif, untuk mesinnya sebaiknya dikasih tanda supaya lebih jelas cara pengukurannya. Untuk pertama di bagian power supply, yaitu untuk elko-nya. Di sini ada untuk PCC min tegangan 80 volt. Dan di sini juga sama, min 40 volt. Di sini ada tegangan plus 40 volt dan di sini ada plus 80 volt. Ini untuk mengetahui supaya lebih jelas ya untuk pengukuran aktifnya. Untuk outputnya, di output mesin driver speaker 15 in ada di sebelah sini. Ini outputnya. Dan output speaker tweeternya ada di sebelah sini. Ini outputnya. Untuk PCC input mesin driver speaker tweeter, plusnya ini ada di transistor kolektor. Bagian kolektornya ini ada di sebelah sini. Dan bagian minnya ada di sebelah sini. Posisinya di transistor ya, kolektornya. Supaya lebih jelas posisinya, dari sini adalah 80 posisinya, bagian minnya 40 volt plus 40 volt dan plus 80 volt outputnya. Dan ini adalah output speaker tweeter, ini minnya untuk PCC inputnya dan plusnya untuk PCC inputnya. Untuk biasnya ada di bagian basisnya, dan biasnya ada di bagian basisnya. Ini ada tertulis. Nah ini teman-teman ya, untuk posisinya. Berikut untuk cara pengukuran secara aktif. Setelah dikasih tanda ini bagian pin point untuk tegangan low 40 volt dan untuk tegangan high-nya ini sekitar 80 volt. Ini maaf masih menggunakan lampu fog lamp, jadi tegangannya belum bisa stabil untuk totalnya. Nanti kalau sudah normal semua baru lampu fog lamp-nya bisa dilepas dan dikembalikan seperti semula untuk tegangan input 220 voltnya. Jadi untuk tandanya antara tegangan min plus dan outputnya ini sudah dikasih tanda. Untuk cara pengukuran secara aktif supaya lebih jelas, gunakan tester di skala DC volt, posisinya di 200 volt. Ukur untuk pengukuran pertama, tegangan low plus atau min 40 volt. Dari min ke CT ini terukur 40 volt. Posisinya ada di kapasitor power supply. Untuk plus ke CT ini 40 volt terukur. Ini tegangan low-nya. Untuk tegangan high-nya adalah terukur 81 volt ya. Ini terukur ya. 81 volt, 5. 81, ya. Saya hitung aja 81.
Dan untuk tegangan min ke CT juga sama ya, 81 volt ya. Jadi untuk tegangan low-nya 40 volt, untuk tegangan high-nya adalah 81 volt ya. Ini terlihat atau terukur masih menggunakan lampu fog lamp di bagian primernya, trafo induknya. Jadi selanjutnya adalah mengukur PSSC output. Cara untuk pengukuran PSSC output adalah dari min ke CT adalah 40 volt, ini untuk tegangan low-nya. Maka dari min ke output speaker juga harus sama ya, 40 volt. Nah ini udah terukur sama ya. Mesin bagian driver speaker low atau speaker 15 in. Dan bagian plus ke CT itu 40 volt, maka dari plus ke output speaker juga harus sama ya, 40 volt ya. Nah ini sudah sama untuk pengukuran PSSC outputnya. Untuk tegangan high-nya dari 81 volt, dari ground ke plus itu 81 volt, maka dari plus ke output speaker juga harus sama ya, 81 volt. Artinya untuk tegangan PSSC outputnya, mesin driver speaker 15 in, tegangan low dan tegangan high-nya ini sudah sama ya. Nah sekarang dari min ke ground adalah 81 volt, maka dari min ke output speaker juga harus sama ya, 81 volt. Nah ini terukur sudah normal ya. Nah terukur sudah normal. Selanjutnya adalah pengukuran bias ya. Pengukuran bias yaitu caranya untuk skala DC-nya dikecilkan jadi 20. Cara pengukurannya adalah pin test point-nya adalah dari ground ke basis transistor pinalnya. Transistor pinalnya. Ini untuk tegangan plusnya, ini bagian basisnya. Ini terukur 0,4 volt untuk basisnya. Dan bagian minnya ini terukur 0,4 volt. Yaitu bagian minnya adalah min 0,4 volt dan bagian plusnya adalah 0,4 volt. Artinya sudah sama ya untuk tegangan basisnya, tegangan biasnya. Selanjutnya adalah mengukur tegangan DCO. Posisinya bisa sama atau bisa dikecilkan. Kita ukur bagian DCO-nya dari test point-nya adalah ground ke output speaker. Dari ground ke output speaker tegangannya 0 ya. Nah ini adalah pengukuran secara aktif untuk audio, khususnya di bagian power driver ya. Jadi bagian mesin driver speaker 15 in-nya ini sudah normal. Selanjutnya adalah mengukur di bagian mesin driver speaker tweeter ya. Untuk mesin bagian driver ya, speaker tweeter, PSSC inputnya kita tes, itu tegangannya di 40 volt. Dari min ke CT itu 40 volt. Nah ini teman-teman ya cara pengukurannya supaya lebih jelas. 40 volt. PSSC inputnya sudah sama, sudah normal ya. Sekarang langsung ke pengukuran PSSC output, yaitu pengukuran di output speaker ya. Pengukuran di output speaker. Di output speaker caranya adalah dari min ke CT adalah 40 volt, tadi sudah terukur. Maka dari min ke output speaker juga harus sama ya, 40 volt. Coba kita ukur dari min ke output speaker. Dari min ke output speaker adalah min 74 volt. Nih berbeda ya teman-teman ya. Min 74 volt. Ini tegangan PSSC outputnya. Sedangkan dari plus ke ground adalah 40 volt, maka dari plus ke output speaker adalah plus 5 volt. Artinya tegangan PSSC outputnya itu tidak setengah dari tegangan PSSC input. Nah ini yang menyebabkan driver mesin untuk speaker tweeternya tidak berfungsi. Selanjutnya mengukur tegangan DCO. Selanjutnya adalah mengukur tegangan bias. Skalanya diturunkan jadi 20. Caranya adalah dari ground atau dari CT ke tegangan basis transistor pinalnya. Untuk bagian minnya, ini terukur min 34 volt, min 34 volt. Sedangkan untuk bagian plusnya ini terukur 34 volt, sama ya untuk biasnya.
min 34 dan plus 34. Artinya ini tidak sesuai dengan cara pengukuran aktif bagian audio power drivernya. Selanjutnya adalah mengukur DCO. Caranya adalah skala dikecilkan 20 atau 2 atau 2 volt ini. Posisinya di CT atau ground dan di output speaker. Nah, ini teman-teman ya, tegangannya ada ya 34 volt plus ya. Nah, ini teman-teman yang menyebabkan bagian speaker tweeternya ini jebol terus karena di mesin drivernya itu ada tegangan DC di output speakernya. Nah, ini teman-teman ya cara untuk pengukuran secara aktif. Selanjutnya adalah mengukur secara pasif di komponennya ya, dari transistor pinal, transistor driver, dan resistor yang ada di mesin drivernya. Ya, ini teman-teman bisa dicek secara fisik untuk bagian mesin driver speaker tweeter. Kenapa ini bisa ada tegangan DC 34 volt. Teman-teman bisa lihat di bentuk fisiknya, ini ada lampu LED. Lampu LED ini ada 2 atau ada 4 biji ya, maaf ya, warna merah dan warna hijau. Ini masih di dalam mesin driver speaker tweeter. Ini ada salah satu yang tidak menyala. Nah, ini harusnya menyala semua ya. Kalau ini salah satu tidak menyala, maka bisa dipastikan mesin drivernya itu belum sempurna ya. Ini LED bukan indikator, tapi sebagian dari komponen ya. Dari komponen mesin driver, bisa resistor ya, atau bisa dioda ya. Jadi selanjutnya mengukur secara teliti atau secara detailnya pengukuran pasif di transistor pinal dan transistor driver dan resistor yang lainnya. Ini pengukuran bisa langsung di mesin PCB atau dilepas dari PCB ya. Setelah dicek bagian transistor pinalnya, transistor driver, resistor, dioda, ini tadi sudah pengukuran secara pasif, ini tidak ada kerusakan. Lanjut mengukur atau mengetes lampu LED yang ada di bagian mesin driver ini tadi nyala ya, ini tadi nyala, ini tidak menyala. Apakah ini LED-nya yang rusak atau ada komponen yang menyebabkan ini tidak menyala ya. Tadi sudah diukur untuk resistornya, ini sebagian masih normal ya. Sekarang untuk mengetes lampu LED yang sebelah sini, kita tes apakah lampu LED-nya menyala atau tidak ya. Kalau yang sebelah sini ini tadi menyala, jadi ini langsung dicopot dan dites untuk lampu LED-nya. Nah, ini teman-teman ya, untuk lampu LED yang sebelah sini di bagian mesin drivernya dilepas. Dan ini sudah dilepas, dan perhatikan untuk indikator bagian plus dan minus. Untuk bagian elemen yang kecil adalah plus dan bagian elemen yang besar untuk di dalam mika atau LED ini adalah bagian minnya ya, bagian min.
Untuk bagian minyak ada tanda titik ya di bagian simbol di PCB-nya. Ini bagian minyak. Ukur atau dites menggunakan tester apakah lampu LED-nya menyala atau memang ada kerusakan ya. Tes untuk lampu LED-nya. Lampu LED-nya mati ya. Lampu LED-nya mati. Kita samakan, coba yang ini yang rusak. Kita samakan yang masih menyala tadi. Nah ini teman-teman ya, yang masih menyala, coba tes untuk lampunya. Ini menggunakan tester, posisinya di pengukuran booster atau pengukuran dioda ya. Di pengukuran dioda ini lampunya terukur ya, ada nilai resistansinya. Sedangkan lampu yang rusak ini tidak ada nilai resistansinya ya, artinya lampu LED-nya itu rusak ya. Lampu LED-nya rusak. Nah ini teman-teman ya, diukur untuk posisinya. Yang warna hitam ini untuk polarity LED bagian minnya, yang ada di dalam mikanya ini elemen yang besar dan elemen yang kecil adalah plusnya. Dan di indikatornya dan di testernya ini tidak menunjukkan nilai resistansinya. Sedangkan yang masih aktif, yang masih menyala, ini nilai resistansinya ada ya. Nah itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah mengganti LED ya, mengganti LED-nya. Nah ini teman-teman ya, selanjutnya adalah mengganti LED, ada 2 biji, jadi diganti sekaligus dua-duanya supaya sama ya untuk warnanya. Yang awalnya warna hijau, sekarang diganti warna kuning ya, dengan ukuran yang sama untuk bentuk fisiknya, tetapi beda warna ya, tidak masalah. Selanjutnya adalah mengganti LED-nya. Dua-duanya speknya diganti. Perhatikan untuk posisi plus min ya di bagian lampu LED-nya. Antara posisi plus dan antara posisi min ya. Untuk elemen yang besar adalah min. Tadi posisinya yang di PCB itu ada lambang titik ya, ada lambang titiknya. Itu untuk posisi min.
Nah ini teman-teman ya, untuk LED-nya sudah diganti yang baru kedua-duanya. Yang tadinya warna hijau diganti warna oranye. Nah ini teman-teman ya, untuk lampunya maaf diganti, ada dua. Yang tadi sebelah sini tidak menyala, dan ini yang masih menyala. Tadi warna hijau dan diganti dua-duanya ya. Lanjut untuk pengetesan secara aktif kembali ya, apakah nanti ini lampu langsung menyala. Dan untuk pengukuran PCC output, PCC bias, dan DCO di bagian mesin driver speaker tweeternya ini sudah normal atau belum ya. Lanjut untuk mengetes pengukuran aktif ya. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk pengukuran aktif kembali. Setelah tadi di bagian mesin drivernya, ini salah satu LED warna hijau yang tadinya tidak menyala, ini sudah diganti ya kedua-duanya. Coba tes untuk pertama start atau pertama on. Perhatikan untuk lampu LED-nya yang sebelah sini tadi tidak menyala. Nah ini teman-teman ya, sekarang kedua-duanya sudah menyala ya untuk lampu LED-nya. Lanjut untuk pengukuran aktif. Mesin driver sudah menyala untuk lampu LED-nya kedua-duanya. Tes untuk pengukuran PCC output ya. Pengukuran PCC output. Gunakan tester di skala DC volt, posisinya di 200 volt. Pengukuran di PCC input, tegangan kolektor, transistor final TP36 dan TP35 ya. Untuk tegangan minnya, min ke ground adalah 40 volt, sama seperti yang tadi ya, yang pertama. Plus ke ground 40 volt. Untuk mengukur PCC outputnya adalah dari plus ke output speaker ya. Tadi terukur plusnya adalah dari plus ke output speaker, tadi terukur 5 volt, sekarang sudah menjadi 40 volt ya, berbeda ya. Nah ini untuk pengukuran secara aktifnya. Yang tadi terukur pertama adalah 5 volt, sekarang sudah menjadi 40 volt. Yang tadi sebelah sini untuk min ke ground 40 volt, tadi di min ke ground ke output speaker itu lebih tinggi ya. Nah sekarang sudah 40 volt, tegangannya sama ya. Selanjutnya adalah mengukur tegangan bias ya. Mengukur tegangan bias, posisinya dari ground ke basis transistor finalnya. Ini terukur tegangan min 0,38 volt. Dan untuk bagian plusnya adalah 0,3 ya, 0,38 dan 0,37, artinya 0,3 nya sama ya. Nah ini teman-teman ya untuk pengukuran secara aktifnya. Dan yang terakhir adalah mengukur DCO dari ground ke output speaker. Tegangan DCO nya itu 0 ya. Nah ini teman-teman ya, tegangan DCO nya 0, artinya untuk pengukuran secara aktif di mesin drivernya, speaker tweeternya ini sudah normal. Selanjutnya adalah mengetes outputnya untuk memastikan apakah inputnya ini sudah berfungsi normal atau tidak ya. Caranya adalah tes bagian output speakernya. Pasang speakernya. Pasang dari groundnya untuk min speaker. Tes untuk yang pertama untuk output speaker 15 in ya, atau speaker low nya. Pasang di outputnya.
Setelah dipasang di output speaker 15i nya, itu gunakan speaker yang kecil, maaf. Tes untuk inputnya. Dan inputnya sudah berfungsi ya. Nah ini teman-teman ya. Nah inputnya sudah normal bunyi. Dan tes lagi untuk speaker tweeternya. Nah ini bagian speaker tweeternya. Pasang di output speaker tweeternya. Kita cek untuk outputnya apakah sudah berfungsi atau belum ya. Nah ini teman-teman ya, untuk speakernya sudah bunyi ya, untuk speaker tweeternya. Nah ini teman-teman ya, untuk speakernya atau mesin drivernya, speaker tweeternya ini sudah normal semuanya. Speaker low atau speaker 15 dan speaker tweeter ya. Selanjutnya adalah mengecek untuk tegangan PCC output yang dari mesin power supply-nya. Tegangan plus 15 volt dan tegangan min 15 volt. Gunakan posisi tester di skala DC. Posisinya di 20 atau di 200 volt. Kita cek untuk pengukuran tegangan outputnya atau tegangan 15 voltnya. Tegangan 15 volt. Tegangannya ada ya, plus 14 volt, 8 volt. 14,8 volt ya, betul. Dan untuk tegangan minnya min 14,9 volt ya. Artinya tegangan 15 voltnya ini sudah normal ya. Antara tegangan plus 15 dan min 15. Ini terukur 14,8 ya. 14,8 dan 14,9. Artinya kalau sudah dibulatkan menjadi 15 volt. Ya ini teman-teman ya, untuk pengukurannya untuk mesin di bagian driver ini sudah normal semua ya. Bagian tegangan output 15 volt ke tune control atau ke bagian crossovernya ya. Ya ini teman-teman, setelah tadi sudah dicek untuk pengukuran secara aktif. Yang terakhir, setelah tadi diganti untuk komponen lampu LED ada 2 biji di bagian mesin driver, speaker tweeter. Lanjut untuk mengetes hasil suaranya ya. Untuk outputnya ini speaker 15 in dan ini adalah speaker tweeter. Kita tes untuk hasil suaranya di bagian inputnya apakah sudah berfungsi atau belum ya. Kita tes hasil suaranya menggunakan input sentuhan. Ini bagian inputnya, ini menggunakan kapasitor Elco. Ya ini teman-teman, setelah tadi sudah dicek secara pasif pengukurannya dan dicek untuk pengukuran secara aktif di mesin drivernya. Ini bagian mesin driver untuk speaker tweeter. Tadi sudah diganti komponennya, lampu LED-nya ini ada 2 biji. Warna hijau diganti dengan warna oranye atau warna kuning. Dan sekarang lanjut untuk mengetes hasil suaranya, output untuk speaker 15 ini atau speaker low ini dan speaker tweeternya. Kita tes di bagian inputnya apakah sudah berfungsi atau belum. Inputnya disentuh menggunakan kapasitor ini bagian low-nya. Nah ini masih menggunakan lampu bohlam. Nah itu inputnya teman-teman ya.
Outputnya sudah ada suaranya, dan bagian speaker tweeternya sudah normal ya. Artinya untuk mesin driver ini sudah normal seperti semula, dan bagian output tegangan power supply untuk tegangan plus 15 dan tegangan min 15 nya juga sudah normal. Selanjutnya adalah memasang di bagian crossovernya, dan lanjut untuk tune control di bagian pengaturan volume bass treble ya. Nah, ini teman-teman ya, cara untuk menyervis bagian mesin speaker aktif Beta 3 adalah cara-caranya menggunakan pengukuran secara pasif dan teknik pengukuran secara aktif ya. Ya, ini teman-teman, alhamdulillah untuk servisan mesin speaker aktif Beta 3 kiriman dari Bapak Farhan Hadi, ini dengan alamat Jalan Sulawesi nomor 11 Kauman Raya, Lombok Tengah. Ini alhamdulillah sudah normal ya untuk bagian mesin drivernya, untuk speaker tweeter dan speaker 15 in atau speaker low. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio mesin speaker aktif Beta 3 U15A. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.